jua ulama nan mengambil sanad langsung ke Syekh Ali Jum'ah talaqi namanya Ustaz calon doktor indak lama lagi Ustaz Zulhendri Rais. Cuma orang Minangkabau kurang beruntung, inyo menikah pula dengan orang Riau. Maka inyo pun tinggal di Riau. Tapi jangan bersedih hati. Kenapa? Karena istrinya orang Riau nan patamo. Kan masih ada kesempatan untuk buka cabang franchise. Pak Wali, ambo salaman dulu sama Pak Wali. Tolong dipoto. Paksa ambo ulang dari awal balik. Pak Wali, ambo jadi ustadz kolah lama, cuma viral baru kini. Ambo ditelepon dek guru sekolah. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya diperintahkan oleh kepala sekolah mau ngundang ustadz ceramah. Bisa ndak ustadz? Kira-kira ustadz jam berapa bisa kami pakai? Emangnya ambo lelaki panggilan? Kepala sekolah ndak mau menelpon ambo. Kepala sekolah mesti pakai asisten. Kepala sekolah menyuruh stafnya menelpon ambo. Tapi 2 hari nan lalu masuk WhatsApp ke HP ambo. Saya wali kota Padang, kita akan berjumpa. Satu-satunya wali kota di dunia akhirat go. Nan mau WA ambo sampai kini. Gubernur se-Indonesia kok nan mau WA ambo langsung tanpa staf, tanpa asisten, Tuan Guru Bajang. Ada WA-nya, tapi nomor ndak ambo lagi. Wali kota nan mau langsung tanpa protokoler, inilah hati sianan ndak tersentuh di bueknya. Jadi jangan heran kalau menang dalam pemilu kada. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Negeri Minangkabau, negeri ulama, maka mesti awak lanjutkan sampai di masa akan datang. Alhamdulillah ambo baru pulang dari Kairo, ambo diundang makan oleh KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Diundang, ambo dianggap sebagai abang, ambo dianggap sebagai keluarga. Ustadz Abdul Somad datang ke KMM, kami pun berdialog. Kalian akan pulang ke bumi Minangkabau. Bapak ibu yang punya tanah, kasih berikan kepada alumni-alumni Al-Azhar yang akan pulang. Janji? Bunyinya ndak yakin namo. Bapak ibu nan punya tanah 1 hektar 2 hektar, berikan kepada anak alumni Minangkabau yang sedang menuntut ilmu ke Al-Azhar. Mereka akan buat sekolah Islam. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak yang bisa punya tanah, kasih dia tanah. Hai anak Al-Azhar, ini tanah, silakan buat pesantren. Bangunan lokalnya mana? Bapak sana kasih 1 lokal, ibu sana kasih 1 masjid, bapak sana kasih 1 kantor. Tegak berdiri, anak-anak Minangkabau akan belajar agama di sana. Sekarang pelajaran agama dibuang, tinggal 1 pelajaran, PAI, Pendidikan Agama Islam, disingkat dengan PAI. Maka jangan heran insinyur tak paham agama, doktor tak paham agama, MSI tak paham agama, manga waang tak paham agama. Pelajaran agama kami lapainya lah. Tidak ada lagi agama di kepalanya. Maka bangkitkan lagi, insya Allah. Yang pertama Pekanbaru pula. Kota Padang, bumi Minangkabau akan menjadi negeri bersyariah dengan syarat ulama mesti dijunjung tinggi. Allahu Akbar. Ini senior ambo, Pak Wali, ambo manggil Luda dulu, tapi dek kini nyolah jadi ustad, ambo panggil ustad. Ustad Jel Fathullah. Beliau senior ambo. Kami kenalan tahun 2000, sama-sama pai haji.
Lah 7 baleh tahun kami bersahabat, yang seingat ambo belum pernah lagi membuat nanda elok. Elok di mata manusia, rancak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan itulah maka pengajian ini berkembang, maka dibuatlah pengajian namanya pengajian tazkiyah. Bapak-bapak boleh ikut, ibu-ibu banyak ikut, anak-anak apalagi. Yang anak-anak muda tidak mau ikut pengajian Ustadz Somad. Saya tak mau ikut pengajian Ustadz Somad, gayanya jadul. Saya maunya Ustadz yang gayanya metal. Sorbannya di depan macam Niji, rambutnya macam pasa ungu, harus pakai infocus. Silakan panggil anak-anak muda. Ada anak muda dari bumi Minangkabau sekarang sedang menggeluti khusus jamaah anak-anak muda saja di Pekanbaru. Namanya Ustadz Doni, pakai motor kalau ceramah, pakai geng motor. Ya, namanya apa? Geng motor syariah. Karena ada geng motor. Insya Allah sudah janji sama Ustadz Jelfatullah, beliau akan datang nanti kemari buat tablik akbar anak-anak muda. Hadir insya Allah. Nah, maka dihidupkan ilmu ulama. Di sini ada Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Awak. Di sini pula ada Ustadz yang sudah terkenal keliling dunia, ke Australia, ke Amerika, ke Eropa, khusus spesialis di bidang akhir zaman. Siapa namanya? Ustadz Zulkifli M. Ali. Pokoknya Minangkabau tak pernah mati daripada nama-nama ulama besar. Ustadz kau kan lah ada spesialisnya. Ada spesialis masalah sodakoh aja. Pokoknya memandang mukanya sodakoh. Namanya Ustadz Yusuf Mansur. Yang kinilah berpindah ke Paitren. Ada satu lagi Ustadz zikir aja. Pokoknya kalau awak undangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Arifin Ilham. Yang sekarang ibu-ibu mulai banyak. Ada satu lagi Ustadz spesialis masalah hati saja. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, ada pula Ustadz spesialis jenazah, titel MM, memandikan mayat. Pokoknya asal nampak mukanya ingin awak mati. Nah, ini macam-macam. Maka hadirkanlah tablik akbar. Tapi jangan cuma cukup tablik akbar. Ngaji, orang ramai, diliput, ditonton, direkam, di-share. What's next? Bahasa awaknya, what's next? Setelah itu apa? Gerakan-gerakan awak, apa yang akan awak buat untuk negeri ini? Maka buatlah pondok-pondok pesantren, SDIT, SMPIT, SMAIT, pondok pesantren Gontor besar, terbesar, terbanyak cabangnya, 1000 Gontor di Indonesia. Tapi adakah yang tahu bahwa pendirinya salah satunya Kiai yang kita hormati, guru kita semua. Siapa dia? Kiai Haji Imam Zarkashi. Dan Imam Kiai Haji Imam Zarkashi menuntut ilmu di mana? Di Pondok Pesantren Padang Panjang, Tawalib Padang Panjang. Allahu Akbar. Beliau kembangkan, modal utamanya di sini. Maka kita wajib menegakkan negeri ini, negeri yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ke depan hormati ulama. Menghormati ulama bukan sekedar membuat balehonya besar. Tuh baleho ambo sama Ustadz Jel dengan Pak Wali. Menghormati ulama bukan sekedar menulis namanya Al-Mukarram, panjanglah nama sampai segadang amplop kartu nama. Bukan begitu. Menghormati ulama adalah tuntut ilmu, pelajaran ilmunya, lalu kemudian kembangkan di tengah masyarakat. Tadi senang kita, qori awak tadi itu bersanad. Apa sanad kau Pak Ustaz? Apa sanad iko? Dari mana Tuan mengambil hadis? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari bilanya mati. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Imam Bukhari tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Imam Bukhari mengambil hadis dari siapa? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya Abu Zinad.
Abu Sinat dari siapa? Dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silsilah keilmuan ika namanya sanad. Qari awak tadi bersanad darinya sampai ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, meninggal tahun 1916. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya bersanad keilmuan yang benar sehingga hadisnya sahih tapi pahamnya sakim. Kenapa? Karena tidak berguru kepada guru yang benar. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, setan gurunya. Berguru dengan sanad yang benar. Kenapa tadi Ustadz Jal Fatullah mengatakan silakan bayar zakat sebelum waktunya? Itu bukan pendapat beliau. Beliau bersanad dari mana? Dari gurunya di Al-Azhar Mesir. Bagi yang tidak belajar di Al-Azhar, jangan kecil hati, buat halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Guru duduk dilingkari oleh murid-muridnya, maka membuat halaqah keilmuan. Selesai 20 menit. Langsung ke Padang. Transitnya tak lama, delaynya minta ampun. Maka di UII, kabar gembira, seluruh anak Indonesia, Universitas Islam Indonesia menjanjikan siapa saja yang hafal Quran 30 juz, silakan pilih fakultas mana saja, bebas biaya uang kuliah dan dapat beasiswa di Yogyakarta. Allahu Akbar.